Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 2 SD Negeri 3 Banjarkembar yang Pak Guru sayangi. Kali ini Pak Guru menyampaikan materi melalui video tentang cara berwudu. Sebetulnya materi melalui video cukup memakan kuota. Tapi mengingat karena Pak Guru sangat mengharapkan anak-anak dapat mempraktekkan wudu dengan baik dan benar, maka kali ini Pak Guru menyampaikan sebuah materi melalui video. Nanti ada kekurangannya, Pak Guru maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru ucapkan selamat belajar dan mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya. Terima kasih. Cara berwudu. Anak-anak sekalian, mari kita belajar cara berwudu dengan baik dan benar. Ketika kita berwudu, yang pertama adalah membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan tangan 3 kali sambil membaca basmalah. Jadi ketika kita membasuh telapak tangan itu hanya membaca basmalah. Lafal basmalah sih bunyinya bagaimana? Lafal basmalah bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bunyi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ketika kita membasuh dua telapak tangan itu harus sampai ke pergelangan tangan, ya. Nih, Pak Guru sudah lingkari, ada gambarnya. Dia harus sampai ke pergelangan tangan, ya. Jangan lupa yang dibasuh telapak tangan bagian depan, telapak tangan bagian belakang, dan jangan lupa sela-sela jarinya ini, ya. Sela-sela jari juga harus dibasuh, ya. Jadi sela-sela jarinya harus dibasuh. Setelah kita membasuh dua telapak tangan, kemudian dilanjutkan dengan berkumur-kumur, ya. Berkumur-kumur 3 kali dengan sempurna. Semua wudu, anggota wudu yang dibasuh itu dibasuh sebanyak 3 kali. Membasuh telapak tangan juga 3 kali, berkumur-kumur juga 3 kali. Setelah airnya masukkan ke dalam mulutnya, berkumur-kumur, keluarkan lagi airnya ke sebelah kiri, membuangnya. Jadi ketika kita berkumur, itu airnya dibuang ke sebelah kiri, ya. Setelah kita berkumur-kumur 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membasuh rongga hidung. Bagaimana cara membasuh rongga hidung? Cara membasuh rongga hidung itu dengan cara airnya dihirup ke dalam lubang hidung. Itu wudu yang baik dan benar, ya. Di airnya dihirup ke dalam lubang hidung. Sebelum air masuk ke tenggorokan, dikeluarkan lagi. Ini juga dilakukan 3 kali. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, "Loh Pak Guru, saya belum bisa untuk berwudu menghirup air ke lubang hidung." Nah, kalau belum bisa ya boleh. Setelah jari-jari kita dibasahi dengan air, kemudian jari-jari itu dimasukkan ke dalam lubang hidung, ya. Tapi anak-anak harus berlatih, ya. Ketika kita wudu,
itu ketika membasuh rongga hidung atau lubang hidung itu dengan cara menghirup air. Kita berusaha agar wudhu kita itu lebih sempurna. Nah, setelah kita membasuh rongga hidung, kemudian dilanjutkan dengan membasuh muka. Nah, cara membasuh muka agar wudhunya kita sempurna itu bagaimana? Nah, anak-anak perhatikan ya. Jadi yang namanya muka itu kalau bagian atas itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, di atas kening ya ini, di atas kening tempat tumbuhnya rambut. Kalau muka bagian bawah adalah ujung dagu. Ya, di dagu yang paling bawah ini namanya ujung dagu. Kalau batas kanan kirinya mana? Batas kanan kirinya adalah pangkal telinga. Nah ini sudah Pak Guru lingkari ya. Jadi kalau kita berwudu ketika membasuh muka itu harus semuanya dibasahi namanya muka ini. Sudah saja Pak Guru lingkari ya. Sudah Pak Guru lingkari. Jadi tidak boleh ketika kita membasuh muka itu hanya bagian depan saja sini. Ya, tidak boleh. Harus disempurnakan, harus sempurna. Yang namanya muka, bagian atas adalah tumbuhnya rambut, bagian bawah adalah ujung dagu, bagian samping kanan, samping kiri adalah pangkal telinga. Ya, ini harus perhatikan ya. Pak Guru sering melihat ketika anak-anak berwudu ternyata yang dibasuh itu hanya muka bagian depan saja. Ini keliru, tidak benar ya. Harus keseluruhan ini basah seluruhnya bagian muka. Kemudian ketika kita membasuh muka, kemudian kita sambil atau kita mulai membaca niat wudu. Niat wudu sebagaimana? Nah ini kita baca bersama-sama. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil azghari fardhon lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil azghari fardhon lillahi ta'ala. Nah itu bunyi atau lafal niat wudu. Ketika kita melafalkan niat wudu, diucapkan secara lirih atau pelan-pelan juga boleh. Boleh juga hanya di dalam hati. Nah, ya. Jadi ketika kita melafalkan niat wudu, itu boleh diucapkan dengan lirih, boleh juga di dalam hati, tidak usah keras-keras. Nah, tidak boleh ya. Nanti malah orang lain terganggu. Kemudian setelah kita membasuh muka sambil membaca niat wudu, dilanjutkan dengan membasuh dua tangan ya. Membasuh dua tangan dimulai dari tangan yang kanan dulu ya, yang kanan. Jangan lupa tangan bagian belakang, tangan bagian depan. Ketika kita membasuh tangan kanan, diusap dengan tangan kiri. Ketika kita membasuh tangan kiri, diusap dengan tangan kanan. Paling sedikit sampai siku. Nah, agar wudhu kita lebih sempurna, lebihkan sedikit sampai ke atas siku. Nah, jadi sampai siku itu adalah batas paling sedikit ya. Kalau tidak sampai siku bagaimana Pak Guru? Kalau tidak sampai siku wudhunya tidak sah ya. Karena batas paling sedikit sampai siku ya. Untuk menyempurnakan wudhu dibasahi sampai ke atas siku sedikit. Nah, itu ketika kita membasuh dua telapak tangan. Setelah kita membasuh dua tangan, dilanjutkan dengan mengusap kepala. Nah, perhatikan anak-anak ya, mengusap kepala bukan mengusap rambut. Ya, nanti kalau ada orang yang tidak punya rambut atau orang yang botak, apa tidak wajib diusap?
Tidak seperti itu. Maka yang namanya wudu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Ketika kita mengusap kepala, itu sebagian saja boleh ya. Umpamanya ini diusap bagian ubun-ubun saja boleh ya. Tapi agar wudhu kita lebih sempurna, ketika kita mengusap kepala, diusap seluruhnya ya. Kepala bagian atas, bagian belakang diputar juga dilakukan 3 kali. Itu agar wudhu kita lebih sempurna. Nah, setelah kita mengusap kepala, dilanjutkan dengan membersihkan 2 daun telinga. Telinga bagian luar, telinga bagian dalam ya. Yang dimaksud telinga bagian luar, ya ini yang di bagian belakang, ini bagian luar maksudnya. Bagian dalam ya ini ya telinga yang di bagian depan. Bukan akhirnya dimasukkan ke lubang telinga sampai masuk, bukan ya. Caranya bagaimana? Caranya ya jari telunjuk masukkan ke lubang telinga. Ibu jarinya ditempelkan di bagian belakang ya, diputer ser ya, diputer berapa kali? 3 kali. Nah, setelah kita membersihkan daun telinga, dilanjutkan dengan membasuh kaki. Ya. Ketika kita membasuh kaki, paling sedikit adalah sampai mata kaki. Ya, paling sedikit ya. Ketika kita membasuh kaki, itu caranya dari ujung jari sini terus sampai ke atas ya. Tadi Pak Guru katakan sampai mata kaki. Tetapi agar wudhu kita lebih sempurna, lebihkan basuhannya sedikit ke atas mata kaki. Nah, itu agar wudhu kita lebih sempurna. Ketika kita membasuh kaki, ya, kaki kanan dibasuh dengan tangan kiri. Ya, jadi bolak-balik. Ketika kita membasuh kaki kiri, dibasuh dengan tangan kanan. Yang dibasuh mana dulu? Yang dibasuh kanan dulu ya. Kaki kanan diusap dengan tangan kiri, kaki kiri diusap dengan tangan kanan. Nah, ketika kita sudah sampai membasuh kaki, kemudian berarti wudhu kita sudah selesai. Dilanjutkan dengan membaca doa setelah wudhu. Nah, ini doa setelah wudhu. Bunyinya bagaimana? Mari kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini doa setelah wudhu ya. Sekali lagi anak-anak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini doa setelah wudhu. Napa Guru? Saya belum hafal doa setelah wudhu. Apa kalau kita wudhu tidak membaca doa setelah wudhu, wudhunya tidak sah? Tetap sah saja ya. Sebab membaca doa setelah wudhu itu hukumnya sunnah. Artinya bagaimana? Kalau dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa ya. Demikian anak-anak sekalian, ini sebagai pelengkap pelajaran materi berwudu
Mudah-mudahan dengan keterangan ini anak-anak itu lebih bisa memahami dan bisa mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Kiranya cukup sekian, Pak Guru ucapkan selamat belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.